kenapa saya bikin kelas ini gitu ya, 2 bulan yang lalu itu, papa saya barusan meninggal. Nah, kemudian papa saya meninggal, sahabat lerem jangan jangan kaget nih gitu bahwa papanya seorang financial planner bisa loh meninggal mendadak dan tanpa wasiat. Walaupun, anaknya sebenarnya financial planner gitu dan sebetulnya sudah mencoba mengingatkan, dalam beberapa tahun terakhir gitu, karena kan namanya kita anak udah feeling ya kalau, "Oh ini orang tua kita udah tua," gitu. Tapi namanya, kita mengingatkan orang tua gitu, "Pah, Mah, udah siapin surat wasiat belum?" Nah, kita berdua datang dari generasi yang berbeda gitu. Kalau di generasi orang tua kita gitu, yang papa saya tuh kelahiran tahun 50-an gitu ya, mungkin yang namanya kalau anak menanyakan surat wasiat itu di point of view-nya adalah, "Ini anak anak saya doain saya meninggal apa gimana nih?" gitu. "Kok saya masih hidup udah ditanyain surat wasiat?" Kesannya tuh kan nanyain harta gitu, padahal sama sekali bukan itu gitu. Nah, dilalahnya terjadilah papa saya meninggal tanpa surat wasiat gitu. Even sampai saat ini pun saya masih dalam proses pengurusan, hal-hal terkait dengan, harta warisan dari almarhum papa gitu dan itu sangat menyita, mental gitu. Tapi saya jadi bertanya ke diri sendiri, apa nih yang bisa saya lakukan supaya di luar sana, banyak, teman-teman sahabat lerem gitu yang seumuran dengan saya atau, mungkin punya orang tua yang lebih terbuka, pikirannya gitu, akan bisa menghindari kerumitan yang saya alami gitu. Nah itu sebabnya kenapa saya bikin acara malam ini. Dan difasilitasilah, dikasih ruang ya sama Lerem. Thank you Mbak Kety. Sama-sama Mbak Oli, silakan langsung Oke, di-sharekan. sip, kita masuk ke slide. Ini nanti slide-nya bisa dibagi dalam bentuk PDF ya. Nah, kemudian kita kenapa sih bahasanya menjadi pewaris handal? Walaupun saya posisinya sebagai ahli waris yang mengalami kesusahan gitu, tapi itu kan ibaratnya kesannya pasif sekali ya dan kayak victim mode gitu loh. Apa nih yang bisa kita lakukan gitu? Kalau misalnya one day kita tutup usia, seenggaknya kita bisa make sure keturunan kita itu tidak mengalami kepusingan seperti yang saya alami sekarang. So saya pilih judul menjadi pewaris handal supaya kita bisa lebih proaktif. Karena apa? Sorry, boleh minta di mute? Halo, sebentar ya. Oke, oke. Mudah-mudahan udah nggak ada noise lagi ya. Oke, nah menjadi pewaris handal. Kenapa sih kita ingin menjadi pewaris handal gitu? Karena bayangin nih, tiap hari kita di kantor itu atau bekerja gitu ya minimal 8 jam. 9 jam plus istirahat 1 jam. Belum termasuk mungkin kalau yang rumahnya jauh gitu, itu udah ekstra another 2 jam sampai 4 jam perjalanan. Jadi setiap hari itu hampir 12 jam kita habiskan di luar rumah untuk mencari segenggam berlian gitu kan. Nah, maunya kita gimana? Kan kalau misalnya kita meninggal pun pasti kita berharap bahwa hasil kerja kita itu ya akan turun kepada orang-orang yang kita cintai kan gitu. Nah, tetapi karena Indonesia ini menganut banyak jenis hukum menjadi tricky dan hukumnya Indonesia tuh terbuka gitu. Jadi kalau misalnya kita nggak ada surat wasiat, ya itu yang akhirnya bisa menjadi sengketa karena mungkin satu pihak maunya pakai perdata, satu pihak maunya pakai adat, another pihak maunya pakai agama gitu, atau malah mau pakainya mix gitu. Nah, gimana caranya supaya kita mencegah hal tersebut? Jadi malam ini, hmm, malam ini kita akan bahas eh, intinya saja, jadi ini lebih ke introduction gitu ya. Kalau misalnya mau lengkapnya, sebetulnya sahabat Lerem harus berdiskusi dengan lawyer ataupun notaris ataupun financial planner yang teman-teman percaya gitu. Nah, tapi malam ini kita akan bahas intinya saja, introductionnya ke perencanaan waris. Kenapa itu penting? Perencanaan waris itu kayak gimana sih gambarannya? Kemudian kalau kita ngomongin perencanaan waris, pasti kan ada harta warisannya kan? Nah, harta warisan tuh kita mesti lihat nih jenis dan sifatnya seperti apa. Kemudian apa yang terjadi kalau misalnya ada wasiat dan tidak ada wasiat. Nah, kemudian terakhir, terlepas dari manapun yang diambil gitu ya, untuk seorang ahli waris agar bisa mengklaim harta waris, itu adalah harus ada akta ahli waris atau surat keterangan waris. Nah,
saya pribadi dengan keluarga itu kita baru sampai ke tahap ini. Jadi aktanya masih belum pegang gitu, tapi kita masih proses menuju mengumpulkan surat-surat untuk membuat akta ahli waris ini gitu. Dan terakhir akan ada kontak tentang saya. Balik lagi preventifnya apa? Preventifnya adalah gini. Kita kan maunya kalau misalnya dalam bahasa Inggris selalu rest in peace gitu ya. Nah, rest in peace tuh literally rest in peace. Kita tuh meninggal tidak meninggalkan kepusingan bagi keluarga gitu. Kemudian at the same time juga jangan sampai menimbulkan sengketa. Karena apa? Mungkin sahabat Lerem ingat gitu ya, di artis Indonesia sendiri tuh kan banyak banget ya yang sengketa gitu dari misalnya kayak ada yang suami istri meninggal, terus meninggalkan anak yang masih kecil gitu kan. Ada asuransi sih gitu, tapi asuransi itu turun ke anaknya gitu kan, tapi anaknya masih kecil kan, nah anaknya nggak bisa pegang uang dong gitu. Nah kemudian karena pasangan ini meninggal tanpa ada wasiat, harus dibawa ke pengadilan. Ini hartanya harus turun ke walinya anak nih. Nah penunjukan walinya seperti apa? Karena tidak ada surat wasiat. Dan itu hanya satu dari sekian banyak contoh kasus di Indonesia yang terkait dengan sengketa warisan gitu. Kemudian selanjutnya, kenapa sih? Nah, mungkin sahabat Lerem kenal Nicki Minaj atau nggak kenal gitu ya. Terus mungkin bingung, ngapain sih Uli kok ngambil quote dari Nicki Minaj gitu. Kebetulan aja karena lagi film Barbie kan, terus lagunya dari Nicki Minaj. Nah, Nicki Minaj tuh bilang bahwa kalau menurut saya, legacy yang paling akan saya banggakan itu adalah untuk make sure kekayaan atau kemakmuran saya itu akan bisa digunakan oleh anak cucu saya untuk masuk atau untuk pergi kuliah. Terus mungkin teman-teman mikir, hah, kok mikirinnya kuliah sih? Benar, kalau biaya kuliah di Amerika itu mahal banget, bisa sampai miliaran kalau misalnya di dalam rupiah gitu ya. Dan bagi orang Amerika, mereka sudah termasuk paham gitu bahwa saya tuh nggak bisa nih ngewarisin harta gitu. Harta tuh sesuatu yang percuma kalau kita cuma warisin harta, tapi yang bisa saya warisin itu adalah saya ngajarin anak cucu saya untuk bisa mancing, which is salah satu caranya adalah untuk masuk kuliah. Jadi Nicki Minaj sendiri simple gitu, walaupun beliau selebriti gitu ya, tapi beliau tuh sebenarnya saya tuh cuma pengen make sure kekayaan saya tuh bisa provide untuk anak cucu saya, untuk keluarga saya, itu my absolute goal-nya. Nah, jadi seorang Nicki Minaj aja tuh sebenarnya sama kayak kita gitu. Hanya ingin hal yang kesannya sederhana, tapi sebetulnya karena kita hidup di negara hukum, ada aturan-aturan yang kita harus bisa ikuti gitu untuk make sure harta waris kita jatuh ke keluarga tercinta. Nah, kenapa ini penting? Kenapa ini urgent? Apa yang terjadi ketika seseorang meninggal? Ketika seseorang meninggal yang terjadi itu sebenarnya cuma 4. Yang pertama, kalau yang meninggal ini adalah pencari nafkah utama, otomatis pendapatan itu stop immediately. Nggak ada lagi tuh yang namanya gaji bulanan. Bagi seorang istri atau suami rumah tangga gitu yang tiap bulan biasanya nerima jatah gajian nih dari pasangannya, tiba-tiba itu nggak ada, berhenti sama sekali. Padahal mungkin punya anak, punya tanggungan, punya orang tua atau mertua yang juga masih dibantu, punya adik atau keponakan yang masih dibantu. Itu nggak ada lagi gitu. Si pendapatan aktif tuh nggak ada lagi. Dan berarti apa? Mesti mulai menggunakan dana darurat, mesti mulai menggunakan dana tabungan, dan lain-lain. Tapi kan cukup untuk berapa lama? Gitu. Jadi sebuah keluarga betul-betul kehilangan pendapatan utama yang menjamin keberlangsungan keluarga tersebut. Gitu. Kemudian yang kedua, harta. Harta yang ditinggalkan oleh yang meninggal itu judulnya menjadi waris. Maksudnya apa sih harta waris? Kan harta waris itu misalnya kayak papa saya gitu ya, hartanya papa saya pada saat papa saya hidup adalah harta papa saya gitu. Ketika papa saya meninggal itu menjadi harta waris. Maksudnya apa? Punya papa, papanya sekarang nggak ada. Itu jadi harta tanpa tuan. Ibaratnya seperti itulah gampangnya gitu. Nah, harta tanpa tuan berarti bisa diklaim dong sama orang gitu. Yes, bisa. Mungkin sahabat Lerem berpikir bahwa ya kan yang bisa klaim cuma ahli warisnya aja. Idealnya sih seperti itu gitu ya. Tapi ketika kita sudah berbicara harta, yang namanya keluarga pun bisa cerai berai gitu karena rebutan harta gitu. Nah, kemudian yang ketiga,
Ini yang banyak dari kita juga suka lupa gitu. Kita ketika mendengar seseorang meninggal, terus wah ini ada harta warisan nih gitu. Padahal yang namanya warisan itu dua hal. Satu adalah harta, yes harta bisa diwariskan. Hal yang lain adalah utang. Utang dari seseorang yang meninggal itu juga diwariskan gitu, dan ketika seseorang ini meninggal otomatis semua utangnya itu jatuh tempo. Jadi suka tidak suka ini harus dilunasi segera. Apalagi kalau misalnya kita ngomongin utang gitu ya, gampangnya itu kan kita bagi tiga. Satu, utang kepada negara. Misalnya apa? Pajak. Ini for sure wajib untuk dilunasi. Kalau misalnya katakan saya kasih contoh lagi papa saya gitu ya, papa saya meninggalkan properti lah gitu. Tapi properti ini ternyata PBB-nya belum dibayar. Lah gimana saya mau melikuidasi rumah ini gitu? Harus dibayar dulu PBB-nya. Yang kedua, utang apa lagi nih? Utang yang ada catatannya, hutang yang ada hitam di atas putihnya, atau hutang yang ada saksinya. Karena kita kan masih guyup ya kalau di Indonesia, jadi mungkin masih masih suka pinjam uang sama saudara, pinjam uang sama teman gitu. Nggak ada perjanjiannya sih gitu, tapi ada saksinya atau ada catatan WhatsApp-nya, ada bukti transfernya gitu, atau ada rekaman akadnya gitu. Nah, itu pun sudah bisa dijadikan bukti. Yang ketiga, utang yang tidak ada catatannya sama sekali, tapi si orang yang dihutangi ini bisa datang ke keluarga dan mengklaim, almarhum atau almarhumah punya utang loh sama saya dan itu belum dibayar. Nah, itu juga satu seni tersendiri gitu ya untuk menghadapi orang-orang semacam ini gitu ya. Kalau kita langsung bayar di depan mungkin bisa aja, tapi sebetulnya tidak bijak. Karena apa? Itu tadi ada tahapannya tuh ada 3 macam gitu. Jadi yang ke negara dulu kita lunasin, kemudian yang tertulis dan ada saksinya kita lunasin, baru setelah 2 ini selesai dan kita bisa mulai lihat utang yang jenis yang ketiga tadi gitu, yang tidak ada buktinya, tapi ada orang yang mengaku. Nah, kalau itu ya literally dikembalikan ke kerelaan keluarga dan setiap dari kita kan kepercayaannya beda-beda gitu ya. Kalau di keluarga saya percaya bahwa dengan kita membantu melunasi utang almarhum itu akan memudahkan jalan almarhum di akhirat gitu. Nah, kemudian yang terakhir adalah asuransi jiwa jatuh tempo. Terus mungkin sahabat Lorem bertanya di sini, tapi saya nggak tahu ini misalnya orang tua saya meninggal tuh punya asuransi jiwa apa enggak sih gitu. Oke, satu, tinggal dicek aja PNS atau bukan. Kalau PNS atau pensiunan PNS gitu ya, atau polisi atau militer itu biasanya pasti ada asuransi jiwanya. Jumlahnya berapa? Jumlahnya biasanya sama. Itu bisa di-googling, bisa dicek ke kantor sebelumnya lah gitu. Nah, kemudian yang kedua pertanyaannya, kalau ada BPJS tenaga kerja atau BPJS kesehatan gimana? Biasanya juga ada. Jadi bisa dicek juga gitu. Kemudian yang ketiga, ada asuransi swasta nggak ya gitu. Nah, ini yang PR nih. Karena apa? Kadang kita beli asuransi pada saat masih hidup gitu ya, kita beli asuransi jiwa, kita udah tulis nih ahli warisnya itu adalah nanti istri atau suami atau pasangan gitu atau anak-anak. Tapi kita nggak ngomong sama ahli warisnya kita bahwa sayang aku punya asuransi jiwa nih, kalau sampai aku kenapa-napa nanti uangnya jatuh ke kamu ya, tolong digunakan dengan bijak untuk biaya pemakaman atau untuk pendidikan anak-anak atau apalah gitu. Nah, tapi kan kadang kita nggak menyampaikan atau orang tua kita yang meninggal pun tidak menyampaikan itu ke kita gitu. Nah, tapi itu sebetulnya ketika seseorang meninggal, asuransi jiwa itu jatuh tempo. Dan kalau ahli waris memiliki seluruh dokumennya lengkap, informasinya lengkap, polisnya ada gitu ya, itu bisa diklaim dengan segera. Asuransi itu adalah salah satu perusahaan yang sangat memudahkan ketika hal ini terjadi. Biasanya dengan dokumen lengkap dan jelas bahwa ahli waris bisa membuktikan secara identitas bahwa betul saya ahli warisnya sesuai dengan yang ditulis sebagai penerima manfaat di polis tersebut gitu ya. Biasanya 1-2 minggu pun sudah langsung cair uangnya. Kok bisa secepat itu? Karena asuransi itu, asuransi jiwa itu memang sengaja diciptakan untuk mengcover biaya-biaya ketika seseorang meninggal. Yaitu apa sih? Biasanya itu tadi ya, biaya pemakaman. Itu udah luar biasa mahal sekarang gitu. Kalau kita punya tanah keluarga bersyukur, tapi kalau nggak punya terus kita mesti beli yang di Cikarang atau misalnya butuh kremasi atau apa gitu, itu biayanya udah lumayan gitu. Nah, kemudian selanjutnya
Legacy planning. Kita ngomongin legacy planning atau istilahnya bahasa Indonesia itu adalah perencanaan waris. Perencanaan waris itu apa sih? Perencanaan waris sebetulnya seni. Seni merencanakan finansial ketika pemilik harta meninggal. Termasuk sebetulnya yang namanya perencanaan waris, kita bisa merencanakan pengaturan pemindahan harta ketika kita masih hidup. Walaupun judulnya akan menjadi hadiah atau hibah. Kemudian yang kedua, pembagian setelah meninggal, kemudian kita bisa membuat surat waris, kemudian kita bisa membuat polis asuransi jiwa, dan yang terakhir adalah trust atau perwalian. Indonesia tidak mengenal trust, tidak mengenal perwalian, karena kita bukan termasuk negara Commonwealth. Tapi kalau misalnya negara-negara sekitar kita seperti Malaysia, Australia, Singapura gitu kan, mereka negara persemakmuran Inggris ya, mereka itu termasuk negara Commonwealth gitu. Nah, mereka mengikuti sistemnya Inggris, jadi mereka tuh punya tuh yang namanya trust. Bisa nggak kita pakai trust? Bisa, tapi hanya untuk harta yang kita simpan di negara tersebut. Jadi kalau biasanya yang menggunakan trust ini adalah ya para konglo lah ya gitu, yang uangnya sudah tak berseri gitu dan memang tersebar di mana-mana. Kemudian mereka biasanya saking uangnya banyak gitu dan mereka sayang sama banyak orang yang sudah bantu mereka gitu ya, mereka tuh ingin ngasih yang namanya harta warisan bukan hanya keluarga, tapi juga non keluarga. Nah, tapi kan kalau di Indonesia terbatas nih, hanya bisa ke keluarga atau ke keturunan. Caranya gimana? Bisa pakai trust gitu. Itu ada lembaganya gitu. Ini nanti kita bahas lebih lanjut. Nah, perencanaan waris ini yang sahabat terem wajib untuk catat, screenshot, apapun juga gitu ya, 3 tahap ini. Bayangkan kita semua itu kalau misalnya kita menjadi ahli waris, tahapan pertama yang harus kita lakukan itu adalah pencarian. Yang kedua adalah pencairan, yang ketiga adalah pembagian. Pencarian, maksudnya pencarian tuh apa sih? Kita mesti ngumpulin semua dokumen pendukung. For example, ketika papa saya meninggal gitu ya, salah satu surat yang penting banget untuk dibawa kemana-mana itu adalah surat kematian. Nah, surat kematian dapatnya dari mana? Bisa dari 2 tempat. Yang pertama, kalau meninggal di rumah atau meninggal di rumah sakit, kemudian dibawa ke rumah sakit, itu akan dapat surat kematian dari rumah sakit yang mendeklar almarhum meninggal hari apa, jam berapa, penyebabnya apa. Tetapi kalau misalnya kadang ada orang meninggal di rumah, kemudian nggak dibawa ke rumah sakit, tapi meninggal beneran dan meninggalnya memang meninggal dengan damai gitu ya, dengan dalam tidur lah atau mungkin jatuh kepleset atau apa gitu. Tapi keluarga merasa tidak ada yang mencurigakan. Jadi oh ya sudah meninggal kita proceed langsung aja gitu dan nggak dibawa ke rumah sakit. Maka surat kematian itu kita harus minta ke RT, RW atau kalau tinggal di desa ya harus minta ke balai desa gitu. Jadi dari step yang awal pun gitu sudah sangat menentukan kita mencari dokumen kemana gitu, itu satu. Kemudian dokumen apa lagi? Ketika seseorang meninggal gitu ya, apalagi kalau di rumah gitu, make sure segera amankan dokumen-dokumen penting. Entah itu KTP, entah itu SIM, kalau mungkin pensiunan PNS gitu ya, berarti butuh kartu pensiun, karena itu bisa untuk mengklaim uang pensiun bagi pasangan yang ditinggalkan gitu. Dan lain-lain gitu, termasuk dokumen-dokumen aset, dokumen asuransi gitu. Cari dokumen wasiatnya, mana tahu ada gitu kan, karena orang Indonesia kadang ada tuh yang nulis wasiat tapi ditulis tangan disimpan di rumah atau disimpan di kamar terus nggak ngomong gitu. Ada juga yang seperti itu. Jadi itu harus dicari gitu. Kemudian mencari apa lagi nih? Oke, dokumen pendukungnya udah ada atau paralel diproses gitu. Kita mesti ngelis harta sama utang. Orang yang meninggalkan kita nih meninggalkan apa aja sih gitu. Makanya saya tidak menyarankan ketika mungkin kalau harta orang lebih santai ya gitu karena merasa kayak wah aku dapat harta nih gitu, ya udah nanti prosesnya nanti aja deh, yang penting kita proses mengurus jenazah dan memakamkan jenazah dulu gitu. Tapi kebanyakan keluarga biasanya panik ketika ditagih utang gitu. Nah, pada saat itu terjadi tenang aja. Yang penting diakomodasi aja semuanya dan disampaikan dengan sopan gitu. Oke Pak, Bu, ini saya catat dulu ya gitu, hutang sama siapa, jumlahnya berapa, jatuh temponya kapan gitu. Tapi saat ini keluarga
masih mengurus banyak hal dulu secara internal. Jadi sabar dulu ya gitu. Kemudian yang terakhir, ahli waris yang sah. Ini penting banget. Nanti di belakang kita akan bahas ahli waris yang sah itu siapa aja. Nah, bagi kita masing-masing nih, kalau misalnya katakan kita sekarang posisinya menikah, kemudian kita memiliki keturunan dari pernikahan kita saat ini gitu. Kalau misalnya kita sebelumnya pernah menikah dengan mantan gitu ya, yang sudah menjadi mantan pasangan dan kita mempunyai keturunan, itu jangan lupa dicatat. Keturunan darah itu adalah wajib menerima waris gitu. Kemudian apalagi kalau ternyata punya affair atau apa gitu, kita tidak mengambil pasangan menjadi pasangan resmi, tapi kita memiliki keturunan dengan affair kita. Jangan lupa itu harus dicatat juga gitu. Makanya itu penting banget jadi ditulis dalam wasiat gitu. Karena kalau enggak kan mana tahu ya pasangan kita gitu. Apalagi kalau misalnya kita melakukan itu secara sembunyi-sembunyi gitu. Sudahlah, kalau kita bikin wasiat itu kita udah siap-siapnya kalau sampai saya mati, setidaknya saya udah mengurangi dosa-dosa nih gitu yang harus bisa saya beresin gitu. Terus yang kedua, pencairan. Setelah di tahap 1 pencarian ini selesai, kita baru ngomongin pencairan. Pencairan itu nggak semudah itu gitu. Mungkin sahabat Lorem di sini berpikir, kalau ke bank sih gampang lah, saya tinggal datang bawa akta ahli waris, and then bawa identitas saya menunjukkan bahwa saya memang ahli waris yang berhak gitu. Tetapi nanti dulu gitu, bank pun beda-beda prosedurnya gitu. Nah itu harus dicek juga dan kita harus sabar, nggak ada yang namanya harta waris itu bisa turun atau likuidasi dengan cepat, kecuali asuransi jiwa. Cuma asuransi jiwa aja yang bisa turun dengan segera gitu. Tetapi untuk yang lain-lainnya, apakah itu properti, apakah itu kas atau setara kas yang kita taruh di bank, apakah itu investasi gitu ya, itu semuanya memiliki prosesnya tersendiri gitu. Nah, kemudian yang kedua, yang harus dipikirkan nih, pencairan itu untuk beberapa jenis harta ada pajak dan ada beanya. Terus setelah itu cair, biasanya balik lagi, utang harus dilunasi dulu, baru kemudian kita ngomongin pembagian. Nah, ketika ngomongin pembagian, balik lagi nih, mau dibaginya based on apa? Hukum perdata kah? Hukum adat kah? Hukum agama? Atau pilihan, campuran? Memungkinkan juga gitu. Indonesia itu negara yang sangat terbuka kalau kita ngomongin hukum waris gitu ya. Semuanya bergantung kepada para ahli waris yang ditinggalkan ini. Jika tidak ada wasiat dari yang meninggal, kita sepakatnya menggunakan hukum apa? Kalau kita anak tunggal, aman, nggak pusing. Tapi kalau kita bukan anak tunggal dan kita punya saudara yang banyak gitu, nah itu bisa mulailah terjadi konflik internal gitu. Atau kita bersaudara tapi kemudian agama beda-beda. Nah, itu juga akan menjadi hal tersendiri lagi gitu. Nanti saya akan share kasus-kasusnya lah dari yang pernah saya hadapi langsung gitu. Kemudian, goals-nya apa untuk perencanaan waris ini gitu? Yang pertama, kita tuh make sure bahwa ahli waris kita itu akan menerima dan menjaga harta waris. Jadi bukan orang lain, tapi yang menerima itu adalah make sure itu adalah ahli waris. Kemudian yang kedua, ahli waris kita pun ketika memperoleh harta tersebut ya dia bisa menjaga gitu dan bukan hanya digunakan langsung habis aja gitu, tapi sebetulnya bisa dijaga gitu. Nah, kemudian yang kedua, kalau yang meninggal tadi gitu ya, dia adalah pencari nafkah utama di keluarga, maka tersedia dana likuid untuk meneruskan keberlangsungan hidup keluarga. Nah, pertanyaannya seberapa banyak nih kita harus memberikan dana likuid gitu. Kalau sahabat Larang pernah buka asuransi jiwa, mungkin ada beberapa agent yang biasanya menggunakan perhitungan sederhana seperti ini. Pak, Bu, penghasilan setahun berapa? Saya setahun 100 juta, oke. Kalau gitu uang pertanggungan jiwanya 1 miliar ya. Loh, kenapa 1 miliar? Itu datangnya dari mana? Oke, kalau Bapak atau Ibu adalah pencari nafkah utama di keluarga,
kan nggak mungkin nih ketika bapak atau ibu meninggal kemudian keluarga langsung bisa serabutan mencari kerja dan memperoleh income yang langsung besar seperti yang bapak atau ibu berikan ke keluarga selama ini. Maka kita perlu waktu, kita perlu buffer nih untuk kita berikan kepada keluarga setidaknya bisa mencari kerja dan menggantikan penghasilan yang hilang. Waktunya berapa lama? Biasanya 10 tahun paling cepatnya. Apalagi kalau untuk yang pencari nafkah utama gitu, asuransi jiwanya gitu. Nah, itu hitungan sederhananya seperti itu gitu. Tapi kalau para sahabat lerem di sini sebetulnya beruntung gitu ya, punya pasangan, kemudian pasangannya dua-duanya bekerja gitu. Nah, itu biasanya akan lebih mudah. Uang pertolongan jiwanya tidak perlu sebesar itu gitu. Kemudian yang ketiga apa? Harta waris itu tidak susut karena beban utang, pajak, dan biaya hukum. Ini yang kadang orang nggak ngeh gitu dengan biaya-biaya ini. Misalnya apa nih? Saya kasih contoh. Kalau papa saya tuh termasuk orang konvensional, orang zaman dulu. Jadi beliau itu punya asetnya tuh banyaknya dalam bentuk properti. Nah, tetapi ketika properti ini menjadi harta waris gitu kan, kemudian kita diskusi sama keluarga nih, ini ada yang mau ambil nggak nih rumah yang ini gitu. Terus kemudian misalnya satu keluarga sepakat, enggak saya nggak mau tinggal di rumah itu, udah dilikuidasi aja, nanti uangnya bagi rata, oke. Tapi rumah itu atas nama siapa? Rumah itu atas nama almarhum papa saya. Maka untuk bisa dijual harus balik nama dulu. Balik nama ada biayanya, belum ke notarisnya, belum ke lawyernya, belum pajaknya udah dibayar atau belum gitu. Nah itu, jadi mungkin kalau dihitung-hitung sebenarnya antara pada saat papa saya beli properti tersebut gitu ya, tapi kemudian dengan segala proses yang harus dijalani oleh ahli waris untuk melikuidasi properti tersebut gitu, cuannya tuh nggak banyak gitu. Nah, ini akan berbeda kalau misalnya kita melakukan perencanaan waris dengan tepat gitu. Jadi kita sudah tahu bahwa oh kalau properti daripada nunggu saya meninggal terus nanti ahli waris harus balik nama, kenapa nggak saya hibahin langsung aja ya sekarang sama anak saya gitu. Pada saat saya masih hidup bisa saja seperti itu gitu. Jadi banyak caranya. Nah, ini adalah salah satu tujuannya. Kemudian yang terakhir apa? Mengurangi kemungkinan sengketa waris yang berkepanjangan. Kalau sahabat lerem googling gitu ya, cari tentang sengketa waris, itu bahkan banyak yang sampai puluhan tahun baru selesai. Ketika satu sengketa waris puluhan tahun baru selesai, sebetulnya yang beruntung siapa? Lawyer. Karena lawyer yang mendampingi kan, dan selama pendampingan itu pasti kita perlu bayar retainer sama lawyer gitu. Jadi lawyer yang paling cuan gitu. Nah, sementara keluarga dapetnya apa? Sudah mah berantem, sudah mah hubungan keluarga jadi rusak gitu. Kemudian ketika akhirnya harta yang disengketakan itu mungkin ujung-ujungnya pengadilan bilang, oke ini bagi rata gitu. Tapi dibagi rata setelah biaya-biaya tadi dibayar tuh, utang, pajak, termasuk biaya hukum. Mungkin jumlahnya jadi nggak banyak gitu. Nah, ini yang sebetulnya kita penting menjadi pewaris handal itu untuk make sure bahwa nggak usah pakai sengketa gitu. Saya udah pikirin semua, ini wasiat saya, semua akan dapat bagian. Ya. Nah, dari situ kita ngomongin jenis harta. Jenis harta gampangnya kita bisa bagi 4 gitu. Kenapa saya bagi jadi dua kolom gini gitu ya. Satu tanah dan properti. Tanah dan properti itu oke sih gitu. Apalagi kalau kita ngomongin tanah dan properti di daerah yang strategis gitu ya. Kalau di ilmu financial biasanya tuh bisa kenaikannya tuh 10 sampai 15 bahkan 20% per tahun ya. Wah itu keren banget kan gitu. Mana ada deposito yang ngasih bunga sebesar itu gitu kan. Tapi tanah dan properti bisa kalau memang di lokasi yang strategis dan surat-suratnya lengkap gitu. Tetapi kelemahannya apa? Tanah dan properti ini sulit dibagi gitu. Uh, biasanya harus dijual dulu, kemudian dijadikan uang, baru uangnya dibagi gitu. Nah, tetapi ada implikasinya, ada implikasi biaya balik nama gitu. Kemudian at the same time, kalau kita menerima hasil penjualan tanah sebagai harta waris, itu dibukukan sebagai masuknya ke penghasilan loh. Dan itu ada, ya jadinya kan kena pajak penghasilan ya gitu. Kalau misalnya biasa kita bayar pajak mungkin cuma 5%, pas dapet
hasil jual properti warisan, terus tiba-tiba naiknya banyak, bisa jadi bayar pajaknya jadi mungkin 25-30% gitu. Nah, itu yang harus jadi kita pertimbangkan. Kemudian kita masuk kolom yang sebelahnya gitu ya. Ini adalah jenis-jenis harta yang sebetulnya bisa dikategorikan jauh lebih liquid daripada tanah dan properti. Contohnya apa? Kalau kita punya simpanan di bank, simpanannya dalam bentuk apa? Rekening kah, deposito kah, atau kita punya safe deposit box. Apa tuh safe deposit box? Brankas. Kita bisa sewa brankas sebenarnya di bank itu. Di brankas itu kita bisa naruh apa? Kita bisa naruh apapun, bisa naruh uang, bisa naruh emas, bisa naruh surat-surat, apapun yang kita anggap berharga dan perlu dalam kondisi selamat gitu. Makanya kan judulnya safe deposit box gitu. Kalau taruh di rumah kan ada resiko kehilangan, ada resiko dimakan rayap kayak yang kasus bapak-bapak nabung terus uangnya dimakan rayap gitu kan. Dan kemudian ada resiko juga misalnya kalau rumahnya di daerah banjir bisa kebanjiran dan barang-barang bisa jadi rusak gitu. Yang nggak boleh di STB cuma naruh makhluk hidup aja. Kemudian yang kedua apa? Investasi. Kalau investasi ini masuk kategori liquid dan tidak liquid. Maksudnya gimana? Maksudnya gini, kalau kita punya aset investasi, katakan obligasi negara. Nah, obligasi negara kan beda-beda ya, bisa 3 tahun, 6 tahun, bahkan bisa ada yang sampai 10 tahun. Kalau pas kita meninggal obligasi baru jalan 3 tahun, mesti dilihat lagi nih, ini obligasinya bisa dicairkan dipercepat apa enggak. Kalau nggak bisa, ya berarti kan sebenarnya harus nunggu sampai jatuh tempo, baru ahli waris bisa mencairkan gitu. Itu maksudnya liquid dan tidak liquid. Jadi liquid yes, tapi dilihat lagi ini bentuk investasinya apa nih. Gitu. Kemudian bagaimana cara memprosesnya sebagai ahli waris, gampang apa susah, karena tiap perusahaan biasanya ada kebijakan masing-masing. Kemudian kelemahannya apa? Dia naik turun. Kalau pas lagi meninggal harganya lagi bagus, ya ahli warisnya beruntung. Tapi kalau misalnya pas meninggal tapi harganya lagi turun gitu, ya ahli warisnya balik lagi nih butuh uang cepet apa enggak gitu. Kalau nggak butuh uang cepet, ya udah biarin aja dulu si investasi itu gitu, nggak usah buru-buru untuk cepat-cepat dicairkan gitu. Nah, kemudian yang terakhir itu adalah life insurance. Life insurance juga sama gitu. Ini masuknya liquid dan tidak liquid. Maksudnya apa? Asuransi jiwa itu kan biasanya ada uang pertanggungan yang otomatis akan turun gitu kan ketika si pemilik polisnya atau tertanggungnya itu meninggal gitu. Tetapi asuransi jiwa juga ada dua macam nih biasanya. Ada yang ada nilai investasinya, ada yang tanpa nilai investasi. Kalau tanpa nilai investasi selesai, uang pertanggungan jiwa turun, selesailah sudah gitu. Tapi kalau yang ada nilai investasi, kita balik ke yang kasus harta jenis investasi di atas gitu. Lagi bagus nggak nih harganya sekarang gitu? Apakah kita mau langsung cairin segera atau nanti dulu deh gitu ya nilai investasinya itu dengan yang dimaksud dengan liquid dan tidak liquid di asuransi jiwa tuh seperti itu. Kemudian ini kita habis ngomongin jenis harta kan. Selanjutnya apa? Harta itu ada sifat dan kepemilikannya. Kalau kita ngomongin harta personal gitu. Jadi kadang orang sengketa gitu ya udah rusuh, udah ribut apa segala macam. Padahal ketika konsultasi dengan lawyer gitu, sebetulnya lawyer akan bertanya ke hal yang paling basic. Ini harta yang disengketakan ini diperolehnya kapan? Nah, ini bisa dibagi jadi 3 gampang ya. 1, harta bawaan. Harta bawaan tuh kapan sih? Harta sebelum perkawinan. Jadi masing-masing suami dan istri ini punya hak untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta keduanya. Gitu. Yang kedua, harta perolehan atau harta sesudah perkawinan. Tetapi maksudnya ini adalah, katakan nih saya sudah menikah, terus setelah saya menikah nih sekarang posisinya gitu ya, saya dapat harta warisan dari orang tua saya gitu. Nah, diperolehnya betul setelah saya menikah gitu, tapi ini adalah hadiah atau warisan yang diperoleh dari orang tua masing-masing. Apakah suami saya menjadi punya hak terhadap harta tersebut? Sebetulnya tidak. Karena harta ini di bawah penguasaan masing-masing suami dan istri, kecuali dikehendaki lain. Gitu. Nah, kemudian yang terakhir itu adalah harta bersama. Harta benda yang diperoleh selama perkawinan.
selama tidak ada perjanjian pisah harta. Kalau dulu kan pisah harta harus pranikah ya. Kalau sekarang kita bikin perjanjian pisah harta itu bisa sebelum menikah, bisa setelah menikah. Jadi kalau tidak ada perjanjian pisah harta, maka harta bersama itu adalah harta barengan. Suami dan istri dapat bertindak terhadap harta tersebut, tetapi atas persetujuan kedua belah pihak. Nggak boleh cuma salah satunya aja. Kalau misalnya tidak ada perjanjian pisah harta. Kalau perkawinannya terputus gimana? Nah, maka harta bersama tersebut akan diatur menurut hukumnya masing-masing gitu. Ini betul-betul akan ngelihat satu-satu ini hartanya bentuknya apa, hukumnya bicaranya apa tentang harta tersebut gitu. Jadi akan perlu konsultasi dengan lawyer masing-masing kalau udah ngomongin harta gono gini seperti ini. Nah, terus kita masuk ke surat wasiat. Terus gimana nih kita memprevent sengketa supaya kita meninggal itu benar-benar rest in peace dan yang ditinggalkan juga beneran damai gitu. Kita mesti bikin surat wasiat. Surat wasiat itu apa sih? Surat wasiat itu sebenarnya akta yang memuat pernyataan seseorang tentang apa yang kita kehendaki sesudah kita meninggal. Dan karena itu kita yang bikin, maka kita bisa mencabut juga gitu. Jadi ketika seseorang membuat surat wasiat itu sebetulnya bisa kapan saja gitu. Setelah selesai kelas ini, sahabat Lerem mulai bikin kotretan gitu ya, mulai bikin draft untuk surat wasiatnya bisa apa enggak? Bisa aja. Justru saya suggest untuk segera bikin dan ya kalau misalnya sahabat Lerem sudah ada notaris kepercayaan gitu, itu bisa dititip aja sama notaris atau minimal disampaikan ke pasangan atau orang yang dipercaya gitu. Karena apa? Toh kan kita satu ya kita nggak tahu nih kita sebetulnya akan meninggal kapan gitu. Tapi yang kedua kalau misalnya kita masih dikasih umur panjang kemudian harta kita bertambah atau ternyata kita ada tambahan utang ya namanya surat wasiat itu bisa diupdate gitu. Jadi lebih baik ada daripada tidak ada gitu. Syaratnya apa nih bikin surat wasiat gitu? Satu, surat wasiat itu nggak boleh melanggar ketentuan legitime forti. Ini nanti kita bahas di slide selanjutnya. Yang kedua, surat wasiat itu memenuhi persyaratan bentuk menurut hukum perdata. Yang ketiga, harus ada saksi. Kalau nggak ada saksi, nanti dipertanyakan, ini bener apa enggak nih, apa kong kaling kong aja, apa notarisnya bikin sendiri terus malsuin tanda tangan gitu. Banyak hal bisa terjadi gitu, makanya harus ada saksi. Kemudian, jika tidak ada perjanjian pisah harta, kalau kita sudah menikah, kita bikin surat wasiat, harus ada persetujuan pasangan dalam hal harta bersama. Jadi katakan kita suami istri, terus punya rumah gitu. Rumah ini diperoleh setelah kita menikah gitu ya, terus patungan bayarnya gitu. Nah itu kan jadi harta bersama gitu. Nggak bisa nih saya saya tulis di surat wasiat saya bahwa rumah tolong dijual, kemudian hasilnya dibagikan ke saudara kandung saya. Atau hasil penjualan diberikan ke orang tua saya gitu. Nggak bisa. Itu harus make sure bahwa pasangan kita juga setuju dengan hal tersebut. Karena kan itu harta bersama. Kemudian yang terakhir adalah si surat wasiat ini harus dititipkan kepada notaris. Kenapa dititipin ke notaris? Ya kalau dititipin sama pasangan atau orang rumah atau anak bisa sih, tapi kan satu nggak tahu apakah nanti ada perubahan atau enggak gitu, apakah mungkin jadinya dimanipulasi atau gimana gitu kan. Kemudian yang kedua nggak tahu juga nyimpennya di mana kalau misalnya tiba-tiba dimakan digigit anabul atau lupa naro atau kebanjiran atau kebakaran kan bingung gitu kan nantinya gimana. Jadi itu harus dititipkan ke notaris. Ini sumbernya dari mana? Kalau sahabat Lerem pengen belajar lebih lanjut lagi tentang ahli waris, itu sahabat Lerem bisa cari buku karangan dari Irma Devita, sarjana hukum begitu ya. Beliau notaris gitu dan beliau ini membuat buku tentang warisan. Jadi itu bisa memberikan gambaran lebih dalam lagi gitu. Nah, kemudian kita masuk ke legitime forti. Apaan tuh legitime forti gitu kan? Nah, legitime forti. Mungkin sahabat Lerem pernah dengar di luar sana ada sengketa waris antara anak-anak yang sah dalam pernikahan dan anak-anak yang tiba-tiba muncul ke permukaan dan
mengklaim bahwa saya sebetulnya anak sah dari yang meninggal gitu. Nah, terus berantem gitu. Sebetulnya kalau kita ngomongin anak itu nggak perlu berantem. Kalau sahabat Lerem ingat kasusnya Macica Muchtar kan gitu. Nah, setelah bisa dibuktikan secara sains gitu bahwa betul anaknya tersebut adalah anak dari yang meninggal, ya anak itu pasti akan dapat. Terlepas anak itu lahir di dalam atau di luar pernikahan gitu. Nah, jadi legitime porti itu apa? Pada saat kita bikin surat wasiat, nggak bisa juga kita sembarangan, aduh saya sebel sama anak-anak saya nggak mau kasih harta warisan sama mereka gitu. Saya justru sayangnya sama anak tetangga atau anak driver saya gitu. Saya sayang banget sama dia karena dia juga sayang sama saya, lebih perhatian daripada anak-anak saya gitu. Nah, bisa aja kan ada cerita seperti itu gitu. Tapi nggak bisa, yang namanya wasiat itu harus mengikuti legitime porti gitu. Maksudnya apa? Ahli waris ke atas atau ke bawah, yaitu satu, anak-anak dan keturunannya. Kemudian yang kedua, orang tua selamanya. Kemudian yang ketiga, anak luar kawin yang telah diakui. Betul. Nah, itu kalau misalnya ada wasiat, aman gitu ya, aman sentosa walaupun prosesnya sih tetap butuh waktu juga gitu. Tapi mungkin sahabat Lerem bisa bayangin kalau pernah nonton K-drama gitu kan atau film-film di luar negeri sana, ketika seseorang meninggal, keluarga lagi nangis gitu, terus tiba-tiba datang seorang lawyer dan membacakan wasiat gitu. Nah, kurang lebih seperti itulah prosesnya gitu. Jadi udah enak banget lah bagi ahli waris yang ditinggalkan. Nah, kalau tidak ada wasiat, maka si harta ahli waris ini eh, kalau misalnya keluarga sepakat bahwa ya sudah pakai perdata saja gitu, tidak ada sengketa, tidak ada keributan, yang satu maunya pakai adat, yang satu maunya pakai agama gitu, yang satu maunya campur-campur, kita maunya damai-damai aja lah, semua kebagian rata gitu. Nah, mengikuti hukum perdata gitu. Hukum perdata yang namanya ahli waris itu ada 4 golongan. Golongan 1 itu suami atau istri yang hidup terlama dan anak-anak serta cucu. Kok cucu masuk sih? Kan ada anaknya. Cucu kan tanggung jawab anaknya dong gitu. Nah, betul. Jadi anak-anak serta cucu, tetapi yang cucu ini ada catatannya jika anak meninggal lebih dulu. Kalau golongan 1 ini nggak ada, misalnya satu keluarga kecelakaan gitu, kemudian meninggal semua gitu ya, maka harta waris itu akan turun ke golongan kedua. Golongan kedua siapa? Ini adalah orang tua dan saudara kandung dari pewaris. Hanya jika tidak ada golongan 1 sama sekali. Kita ngomonginnya perdata ya, nggak ngomongin agama. Karena kalau kita ngomongin agama, misalnya agama Islam gitu, ya yang ke samping juga dapat nih, saudara-saudaranya yang meninggal itu kan bisa dapat juga gitu. Tapi kalau di perdata nggak ada. Ini mereka hanya bisa dapat kalau golongan 1 sama sekali tidak ada. Golongan yang ketiga, keluarga dalam garis lurus ke atas setelah bapak dan ibu. Kalau golongan 1 dan 2 tidak ada sama sekali. Nah, golongan 4, golongan 1 nggak ada, 2 nggak ada, 3 nggak ada gitu kan. Sangat jarang tapi mungkin terjadi, mungkin aja gitu, namanya hidup gitu kan. Golongan keempat itu adalah paman dan bibi pewaris dari pihak bapak maupun ibu. Jadi udah adil nih, kanan kiri harus dapat itu. Keturunan sampai derajat ke-6 pewaris. Panjang ya, sampai 6 gitu. Kita ke orang tua 1, ke kakek 2 gitu, terus ke buyut udah 3 gitu. Ini bisa sampai 6 pewaris loh gitu. Jadi ini yang akan terjadi kalau misalnya tidak ada wasiat. Kalau keluarga sepakat, ya sudah pakai perdata saja gitu. Tapi kalau misalnya ada cerita nih dari saya punya kolega gitu ya, beliau di industri finansial juga gitu. Beliau itu orang Aceh. Nah, di Aceh itu sebetulnya ada hukum adatnya. Jadi mereka biasanya menggunakan hukum agama Islam, tapi at the same time pakai hukum adat juga gitu, yang pembagiannya adalah caranya gitu. Nah, kebalikannya kalau misalnya dulu teman saya juga pernah gitu ya, kalau beliau itu kebetulan Batak. Nah, kalau di Batak justru anak pria memperoleh lebih besar daripada anak perempuan. Tetapi kalau di Padang beda cerita, kebalikannya. Padang yang masih matrilineal gitu ya,
anak perempuan dapat lebih banyak daripada anak laki-laki gitu. Jadi ketika kita ngomongin harta warisan itu biasanya kalau yang meninggal tidak meninggalkan wasiat, maka ahli waris itu apalagi ketika melihat wah ini harta warisnya lumayan banyak nih gitu. Ada tendensi bahwa setiap orang itu akan menginginkan harta waris dibagi dengan hukum yang menguntungkan bagi dirinya sendiri. Itu. Ya namanya godaan setan ya. Kita nggak bisa nggak bisa membentengi diri gitu kadang gitu kan. Jadi buat saya gitu ya semua orang itu rentan sekali gitu tergoda hal tersebut gitu. Jadi bagi kita pun akan lebih baik untuk mulai menyiapkan si wasiat atau perencanaan waris. Nah, ini tahapan yang saya baru sampai nih. Jadi saya pun prosesnya masih panjang gitu. Ini masih masih perjalanan panjang lah gitu. Saya juga nggak tahu juntrungannya ujungnya gitu. Tapi yang bisa saya jaga itu adalah yang penting tidak jadi sengketa, kemudian hubungan dengan keluarga sama-sama tetap baik lah gitu. Nah, cara yang manapun untuk kita bisa mengklaim bahwa saya ahli waris yang meninggal dan saya berhak terhadap yang ditinggalkan gitu ya, baik harta maupun utang ya, jangan lupa utang harus diselesaikan juga gitu. Kita itu harus punya yang namanya akta ahli waris atau surat keterangan waris. Surat ini dibuat di hadapan pejabat yang berwenang yang isinya menerangkan siapa saja ahli waris dari seseorang yang sudah meninggal dunia. Berdasarkan keterangan waris ini, maka ahli waris itu bisa memperoleh hak-haknya terhadap peninggalan pewaris. Tapi yang akan mau saya share di sini beda-beda nih untuk setiap dari kita, tergantung kita itu masuk suku atau keturunannya yang mana gitu. Nah, kalau kita ngomongin soal tanah dan properti gitu ya, untuk bisa mengurus aset waris dalam bentuk hal tersebut gitu, kita mesti ngecek nih, saya ini keturunan pribumi, apa Tionghoa, apa Eropa, apa Timur Asing. Kalau saya, kasusnya saya tuh pribumi. Nah, sebagai pribumi, saya itu mesti bikin surat akta ahli waris ini ke lurah. Dari lurah oke, baru saya bawa ke camat. Jadi bukan kita ngasih ke lurah, terus nanti dari kantor kelurahan akan otomatis ngasih ke kecamatan. Tidak seperti itu. Full goso. Jadi caranya tuh benar-benar literally kita nih yang harus proaktif dan manual datang ke sana kemari gitu. Saya kasih gambaran gitu ya. Ini bikin akta ahli waris tuh butuh dokumen apa aja sih gitu. Satu, kita harus punya akta kematian yang sudah dilegalisir. Yang kedua, ini yang ditinggalkan siapa aja nih, pasangan, anak-anak gitu. Maka dari setiap pasangan dan anak-anak ini harus memberikan kopi KTP dan juga kopi kartu keluarga. Kalau masih tinggal serumah, aman. Tapi kalau anak-anaknya sudah besar semua, sudah mandiri, sudah pada menikah, tinggal terpencar-pencar, wah itu pun sudah PR tersendiri gitu. Harus mengumpulkan KTP dan harus mengumpulkan kakak masing-masing gitu. Terus apalagi nih, bukti bahwa benar nih saya nih anaknya bapak saya gitu. Dilihatnya dari mana? Akta kelahiran. Tapi akta kelahiran karena di kita masih manual ya, proses database digitalnya masih belum lancar gitu. Kita itu harus memberikan akta kelahiran yang dilegalisir. Nah, yang dilegalisir siapa? Biasanya harus yang dilegalisir akta kelahiran ini harus dilegalisir oleh Dukcapil yang mengeluarkan akta kelahiran tersebut. Tetapi kalau misalnya sahabat Lerem ternyata dulu lahirnya di Bandung, tapi sekarang tinggalnya di Jakarta. Dukcapil Bandung nggak akan mau tuh ngelegalisir. Karena sekarang aturan di birokrasi pemerintah itu adalah seluruh legalisasi dan formalisasi dokumen itu mengikuti KTP dan KK yang bersangkutan tinggalnya di mana. Nah, jadi karena itu gitu, Bandung nggak ngasih, kita harus ngurus di Jakarta gitu. Nah, untung masih deket ya, Bandung Jakarta masih satu pulau. Kalau beda pulau gimana ceritanya? Ya harus dijalani gitu. Jadi hal-hal seperti ini yang membuat pengurusan harta warisan itu menjadi panjang dan melelahkan baik secara fisik maupun secara mental maupun secara kantong. Karena
kadang kan kita nggak mungkin juga ya semua orang rame-rame ngurusin ini gitu. Biasanya di keluarga pasti ada satu orang yang harus ngurusin semuanya gitu, jadi perwakilan keluarga gitu. Tapi orang ini yang harus mondar-mandir ke sana kemari, dan itu membutuhkan ongkos gitu. Kalau yang keturunan Tionghoa gimana? Harus mintanya ke notaris. Keturunan Eropa, maksudnya apa nih? Kalau orang tua kita tuh salah satunya misalnya keturunan dari Amerika atau negara Eropa gitu. Nah, itu kita ke notaris juga gitu. Terus kalau misalnya keturunan Timur asing, eh, ya Timur Tengah lah ya, ada keturunan Arabnya gitu. Itu kita mesti ke Balai Harta Peninggalan. Nanti si surat ini gitu ya, setelah keluar dari lurah dan camat bahwa betul nih ini akta ahli warisnya. Tercantum di situ siapa-siapa saja nama-nama penerima warisan gitu. Itu nanti mesti ditetapin lagi sama putusan fatwa waris pengadilan gitu. Jadi prosesnya panjang. Tidak apa ya? Ya sebetulnya kan intinya kita harus membuktikan bahwa kita betul ahli warisnya gitu. Itu kalau berkaitan dengan tanah. Terus kalau misalnya yang harta warisnya itu berupa simpanan di bank, kayak tadi tuh entah itu deposito, tabungan, atau misalnya ada sesuatu di SDB gitu ya. Bank itu wajib merahasiakan segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanan nasabah. Kecuali ada permintaan dari ahli waris yang sah dari nasabah yang telah meninggal dunia, baru bank itu bisa ngasih informasi. Jadi nggak bisa nih, saya istri gitu katakan, terus saya kepo, nih suami saya punya tabungan berapa sih? Gak pernah sharing-sharing gitu kan. Terus saya datang ke bank, saya bawa buku nikah gitu. Pak, Bu, ini suami saya punya tabungan di sini. Saya pengen tahu suami saya punya tabungan berapa. Nggak akan ada ceritanya bank itu memberikan informasi itu. Karena apa? Bank itu sangat menjaga kerahasiaan nasabah gitu. Kecuali suami saya meninggal, saya datang lagi ke bank. Suami saya meninggal, saya istri yang sah, kita nggak punya anak nih gitu. Maka saya berhak dong atas semua yang ditinggalkan oleh suami saya. Biasanya setiap bank beda-beda nih ya, karena ini nggak diatur prakteknya seperti apa. Jadi setiap bank punya aturan berbeda-beda. Biasanya ada bank yang oke, baik kita terima, tapi nanti kita kabari ya. Jadi bank itu nggak akan langsung tiba-tiba mencairkan seluruh dana kepada ahli waris yang datang ke bank. Karena apa? Itu tadi bank di Indonesia itu paham bahwa situasi keluarga di Indonesia itu biasanya unik dan agak kompleks. Jarang-jarang satu keluarga itu punya anak hanya satu. Biasanya punya anak lebih dari satu. Kemudian balik lagi ke sini nih, akta ahli waris gitu ya. Kalau notaris mungkin lebih bisa dipegang gitu karena ada sumpah ya. Balai Harta Peninggalan juga bisa dipegang gitu. Tapi lurah dan camat ini tingkatan yang masih sangat dimungkinkan untuk ada manipulasi. Jadi bisa aja orang sebenarnya bukan ahli waris yang sah, tapi mungkin kenal sama camatnya atau lurahnya, terus tiba-tiba yang bersangkutan bisa datang dan bawa akta ahli waris gitu. Itu sangat mungkin di Indonesia gitu. Apalagi kalau kita ngomongin tanah aja gitu kan banyak terjadi gitu, satu bidang tanah tapi yang pegang sertifikat tanahnya ada berapa orang. Padahal kan by logika harusnya nggak mungkin dong gitu karena Badan Pertanahan Nasional kan mencatat semua sertifikat itu gitu. Tapi itu bisa terjadi di Indonesia gitu. Jadi ada banyak kemungkinan. Nah, bank itu sebagai satu institusi yang sangat prudent atau sangat berhati-hati, biasanya mereka akan menjaga. Jadi ketika mereka sudah dapat satu ahli waris datang, mereka akan ngasih tunggu, ada masa tunggu nih. Masa tunggunya berapa lama? Balik lagi setiap bank beda-beda. Bisa sebulan, bisa 2 bulan, bisa 3 bulan gitu. Karena bank mencegah untuk kalau nanti ada ahli waris lainnya yang datang dan mengakui bahwa dia ahli waris yang meninggal, it means kan bank harusnya nggak bisa cuma ngasih ke satu ahli waris aja gitu, tapi harus ngebagi ke beberapa ahli waris ini gitu. Atau bank biasanya akan minta dokumen lanjutan dari para ahli waris ini. Ahli waris satu dan ahli waris dua ngobrol dong kalian. Coba saya minta satu surat yang membuktikan bahwa memang kalian berdua ahli waris yang sah. Jadi bank itu tahu mesti ngasih persentasenya ke siapa gitu. Itu biasanya bank akan minta hasil putusan pengadilan gitu. Nah, seperti itu keribetannya. Terus
Kalau di bank gimana? Sama kayak tadi yang aturan tanah. Kalau kita pribumi, kita minta akta ahli waris ke lurah dan camat. Kalau Tionghoa, Eropa ke notaris. Kalau keturunan Timur Asing ke Balai Harta Peninggalan. Itu saja dari saya, kurang lebihnya. Mungkin sahabat lelem ngerasa, aduh kepotong. Nah, saya juga belum selesai prosesnya, jadi saya baru bisa sharing sampai akta ahli waris. Selanjutnya bagaimana, bisa konsultasi sama lawyer dan notaris masing-masing. Tapi kalau sahabat lerem butuh konsultasi soal financial planner atau katakan, oh asuransi jiwa deh gitu, saya ngejar ke situ aja dulu lah gitu. Seenggaknya si uang pertanggungannya itu bisa menutupi ongkos-ongkos untuk pemakaman saya dan membantu keberlangsungan hidup keluarga. Itu saya bisa bantu menghitungkannya untuk para sahabat lerem, tergantung kondisi keuangan masing-masing gitu. Dan kapanpun bisa WhatsApp saya di nomor ini gitu. Kalau mau booking konsultasi bisa masuk ke websitenya Lerem. Ada pertanyaan panjang bisa email saya di email yang ini gitu. Kalau pengen kepoin kehidupan saya bisa lihat di Instagram saya, tapi saya masih jarang sharing ya. Saya masih bukan generasi yang sangat rajin posting di sosial media. Kalau pengen ketemuan, saya tinggalnya di Pramuka. Jadi kita bisa ketemuan di Gading kalau mau cepet. Tapi kalau mau online, kita tinggal janjian, kita bisa Zoom gitu. Itu aja dari saya, semoga bermanfaat sharingnya. Kita masuk ke Q&A. Saya serahkan kembali ke Mbak Kety. Silakan Mbak Kety. Wah, Mbak Uli semangat banget ngejelasinnya ya. Benar-benar maraton. Mudah-mudahan sahabat Lerem juga bisa mengikuti gitu, karena saya kenal Mbak Uli itu sebagai orang yang antusias gitu ya, energinya juga tinggi, besar. Jadi saat dia sharing kelas juga dia udah kayak maraton aja, zzz, gitu ya. Jadi teman-teman tolong kalau memang ada yang ingin ditanyakan gitu ya. Pertama kita kalau untuk kelas ini sendiri biasanya hasil recordingnya kita taruh di YouTube gitu ya. Jadi teman-teman kalau ada sesuatu yang kurang jelas bisa melihat melalui YouTube, bisa melihat melalui dari website larem.net, itu sudah kita linkkan langsung, itu satu. Atau kedua tadi juga karena Mbak Uli bilang dia akan share PDF-nya, juga mungkin nanti PDF-nya juga akan kita masukkan. Nah cuman sampai sebelum ke situ, monggo kalau ada yang mau ditanya, bisa mengajukan langsung, bisa open mic atau tulis di chat. Silakan, soalnya jarang-jarang bisa ketemu dengan financial planner yang bisa dengan lugas dan knowledge-nya cukup banyak. Dari tadi saya dengerin Mbak Uli cerita aja, saya sampai bisa ya, oh ternyata bisa begitu. Gitu. Jadi silakan sahabat Lerem kalau mau ditanyakan. Meanwhile, saya akan masukkan satu link di dalam chat. Sahabat Lerem bisa baca dan bisa ikuti sambil mungkin kalau ada hal-hal yang ingin dipertanyakan, masih dipikirin atau apa, silakan kita kasih waktu untuk bisa bertanya langsung dengan Mbak Uli. Atau mungkin masih bingung mungkin ya teman-teman ya. Oh iya, Mas Arya bilang informasinya daging semua. Oke, ini dagingnya juga daging wagyu nih, nggak main-main soalnya. Mbak Uli masih di mute ya? Kalau sahabat Lerem tanya sama saya paling baik yang mana? Paling baik itu adalah mix. Menurut saya tidak ada satu instrumen yang lengkap gitu ya, tapi betul-betul dari sekarang gitu ketika kita sudah mencari nafkah, kemudian kita mulai berpikir bahwa oke, saya dana daruratnya sudah ada, saya investasi sudah ada gitu, saya asuransi sudah ada gitu. Nah itu mulai dilihat lagi aja gitu. Jadi kalau menurut saya kunciannya ini, sorry kita balik lagi ke sini. Nah ini, jadi bayangkan kalau misalnya nanti kita meninggal, ahli waris yang kita tinggalkan itu, kita ingin memudahkan ahli waris yang kita tinggalkan. So caranya gimana? Dari sekarang nih, kita tuh kalau saya gitu ya, saya punya satu file yang memang isinya tuh adalah semua saya punya aset dan utang. Saya taruh di situ semuanya gitu, dan itu biasa saya update bulanan. Atau kalau yang kayak instrumen seperti saham itu kan kadang naik turunnya nggak secepat itu gitu ya.
karena saya value investor gitu. Jadi ya 3 bulan sekali lah minimal gitu. Tapi saya tuh tahu persis gitu bahwa oh saya ada polis jiwa UP-nya sekian, kemudian saya ada polis jiwa yang ada investasinya sekian gitu. Jadi saya tuh punya neraca yang memang di situ kelihatan saya punya harta berapa banyak, ada apa saja. Kemudian saya punya kewajiban berapa dan apa saja. Minimal nih, minimal banget si dokumen itu tuh saya sharing sama pasangan saya, sama suami saya gitu. Jadi kalau saya kenapa-napa, suami saya tahu, oh Uli nih ada polis asuransi jiwa di bendera merah, biru, kuning gitu, atau bendera mana lah gitu. Terus ada tabungan di ABC, Bank ABC gitu. Terus ada saham di sekuritas ABC gitu. Jadi kalau saya meninggal, suami saya tahu harus mesti follow up-nya kemana. Itu satu. Yang kedua, cara yang termudah ya, tapi ini balik lagi sebetulnya kembali lagi apakah sahabat lerem punya hubungan yang harmonis dengan pasangan dan keterbukaan mengenai aset bersama gitu. Karena semua hal tadi itu kan butuh waktu untuk mengurusnya, even untuk uang pertanggungan asuransi sekalipun gitu ya. Jadi yang sahabat lerem bisa lakukan di sini adalah kalau percaya, udah percaya banget sama pasangannya, dan sudah kebayang nih nanti kalau kita meninggal, terutama untuk para pencari nafkah utama ya, terus yang pasangannya tuh ibu rumah tangga atau suami rumah tangga gitu. Either kalian sharing, kalian punya PIN tabungan atau PIN ATM gitu sama pasangan, atau kalian punya dana darurat yang memang disimpan di rekening bersama, atau dana darurat yang dibagi di 2 rekening gitu, rekening atas nama sahabat lerem dan rekening atas nama pasangan sahabat lerem. Karena apa? Pada saat seseorang meninggal gitu ya, itu udah immediate banget tuh, pasti butuh biaya pengurusan. Kalau saya tarik mundur ketika papa saya meninggal gitu ya, itu udah langsung biaya keluar di hari yang sama itu adalah biaya ambulan, kemudian biaya orang yang untuk memandikan jenazah, biaya orang yang mengkafani gitu. Kemudian kalau dalam Islam itu kan jenazah itu harus ditemenin terus gitu ya, harus ada yang ngajiin terus gitu. Atau mungkin kalau yang non muslim kan biasanya kita harus di rumah duka gitu kan, terus di rumah duka biasanya ada yang nungguin juga, terus mungkin nanti ada misa yang kita harus mengundang pendeta gitu, atau kalau yang Buddhis juga harus mengundang biksu gitu, hal-hal seperti ini gitu, dan ini semua membutuhkan biaya dan itu tak terbayang sebetulnya gitu biayanya berapa banyak gitu. Yes, kita bisa budgetin gitu, tapi at the same time kan kita kadang sebetulnya nggak benar-benar tahu juga ya sebenarnya, oh orang tua kita tuh ternyata sebenarnya sangat baik di lingkungannya gitu. Jadi pada saat pengajian yang 7 hari 7 malam itu yang datang banyak banget gitu. Kalau kita hitung satu orang konsumsi 30.000 aja, terus yang datang itu udah 100 orang, itu udah berapa juta gitu. Belum lagi kalau misalnya itu baru pengajian 7 hari, terus nanti ada 40 hari, nanti ada 100 hari, ada 1000 hari bahkan kadang gitu kan kalau yang orang Jawa. Hal-hal ini yang sebetulnya banyak dari kita tuh tidak terbayang gitu. Nah kalau saya, karena saya mengalami itu gitu ya, saya sih udah kebayang nih nanti, oh saya nggak mau bikin repot deh, mungkin nanti kalau saya meninggal wasiatnya udah saya kremasi aja, terus habis kremasi udah dilepas di larung di laut mana gitu, atau saya udah booking nih, saya udah beli pemakaman yang di Cikarang itu, terus udah satu paket sama rumah duka dan segala macamnya. Bisa juga seperti itu gitu. Ada banyak caranya, tapi perencanaan bahkan sampai setelah kita meninggal itu akan sangat membantu. Jadi posisikan diri kita, kalau saya menjadi orang yang ditinggalkan, keribetannya seperti apa? Kita balik, supaya saya tidak merepotkan yang ditinggalkan, maka apa aja sih yang harus saya urusin? Itu satu. Yang kedua, kan tadi kita sempat bahas yang namanya hibah ya. Tapi kalau hibah itu syaratnya kedua belah pihak yang memberi dan yang menerima hibah dalam posisi hidup. Pernah ada cerita juga, kalau ini saudaranya teman baik saya. Jadi beliau itu orang kaya lah gitu, hartanya banyak, anaknya banyak juga.
Kemudian beliau sudah berpikir gitu, daripada saya nanti pusing kalau saya meninggal, kasihan anak saya mesti bayar biaya balik nama properti, saya bagi-bagi aja nih selama saya masih hidup. Jadi beliau bikinlah surat hibah, sudah dibagi rata gitu ya, properti A ke anak pertama, properti B ke anak kedua, dan seterusnya. Tetapi yang beliau lupa adalah beliau kan masih hidup, beliau merasa bahwa saya sudah tua, mungkin saya tidak lama lagi akan meninggal. Ternyata beliau tuh diberikan umur panjang, tetapi beliau dalam posisi memberikan seluruh hartanya menjadi hibah kepada anak-anaknya. Yang ada beliau tidak ada pegangan sama sekali, dan akhirnya sama anak-anaknya malah ditendang dari rumah sendiri. Gitu. Jadi banyak sekali hal yang terjadi di luar sana itu yang again ya gitu, mungkin karena lihat yang namanya harta yang tadinya jadi baik pun jadi tidak baik gitu, ada saja godaan itu gitu. Jadi akan sangat baik kalau kita mulai berpikir sesederhana tadi, kita mulai kumpulin deh dokumennya, terus kalau kita punya polis asuransi, make sure yang namanya ditulis sebagai penerima manfaat itu kita bilang sama orangnya gitu, misalnya punya adik gitu, "Dede, nanti kalau saya kenapa-napa, aku taruh nama kamu ya jadi penerima manfaat 25%. Kamu bisa pakai mau buat pendidikan kek, mau buat nikah kek, atau mau buat apa terserah gitu. Tapi kamu nanti dapat bagian gitu." Jadi hal-hal seperti itu harus sudah mulai kita pikirkan gitu. Terus pembagian juga mulai dicek lah, mulai ditanya-tanya, apalagi kalau yang kita punya saudara gitu ya, enaknya mau pakai apa nih gitu. Kalau kita satu agama semua aman, tapi kalau kita beda agama, mungkin perlu disepakati lagi maunya pakai apa. Ada yang katakan kepercayaannya sangat kuat gitu ya. Jadi kalau misalnya yang agamanya sudah berbeda, biasanya dipotong dari pembagian waris karena ya sudah beda agama gitu. Tapi itu kalau pakai hukum agama. Tapi kalau kita pakai hukum keadilan gitu, which is pakai perdata, kan yang bersangkutan ahli waris juga sebetulnya gitu. Udahlah kita bagi rata aja pakai perdata gitu. Nah, perbincangan-perbincangan seperti ini dari sekarang itu harus mulai dibicarakan. Apalagi kalau sahabat serem sudah merasa bahwa saya tengah menderita penyakit kritis, saya bisa dipanggil kapan saja. Atau saya punya orang tua yang nampaknya sudah umurnya gitu, sudah umurnya kira-kira berapa? Aku pakai patokan dari data statistik aja ya. Kalau dari data statistik Indonesia itu rata-rata umur pria Indonesia itu di 75 tahun. Kalau wanita bisa sampai 80 tahun. Nah, jadi kalau kita punya orang tua yang umurnya udah menjelang umur-umur segitu, mulailah diajak ngobrol pelan-pelan gitu ya, dengan bahasa yang supaya orang tua kita bisa terima gitu. Intinya itu, tapi kalau balik lagi kita nggak bisa ngontrol orang, kita cuma bisa ngontrol diri sendiri. Ya setidaknya kitalah yang siap-siap, jadi kalau kita meninggal kita menjadi pewaris handal. Gitu. Oke, Mbak Ada Uli, thank you. pertanyaan? Ini kita tampung ada 3 pertanyaan dulu. Yang Oke, pertama sip. ada Mbak Resti, permisi Bu mau nanya, mau langsung open mic nggak Mbak Resti? Biar bisa langsung, soalnya masih ada 2 dari ada dari Mas Arya Mas dan Arya. Jul. Mungkin Mbak, Mike. silakan Mbak Resti. Oke, halo Mbak Resti. Suaranya. Kedengeran Mbak? Ya, silakan Mbak. Iya, izin Bu mau tanya. Mau tanya soal suami istri untuk harta waris. Nah, misalkan si suami ini dia ikut KPR, kan biasanya KPR itu ada asuransi dari banknya. Kalau misalkan si si pemegang si KPR-nya ini meninggal kan pasti ada pelunasan. Betul. Nah, sedangkan kalau misalkan si suami istri ini belum satu kakak atau masih beda kakak, si istri untuk terima si rumah itu atau harus ke orang tuanya si laki? Ya, oke, ini pertanyaan bagus nih Mbak Resti. Jadi kan tadi basicnya gini ya, ahli waris itu siapa? Pasangan sah yang umurnya lebih lama dan anak-anak. Jadi kalau Mbak Resti itu adalah pasangan sah dan itu bisa dibuktikan dengan surat pernikahan, itu seharusnya aman. Tetapi kembali lagi,
kayak saya nih kasusnya tadi ngurus surat keterangan akta ahli waris gitu ya, mesti lari-lari antar kota gitu karena lahir di mana sekarang tinggal di mana, KTP-nya udah jadi KTP mana gitu, dan itu pun sempat ada perjalanan beda-beda kota gitu. Akan lebih baik juga selain kita mulai mendata kita punya harta apa saja sekarang dan utang apa saja, yang kedua itu kita mulai tertib administrasi. Kalau saya tinggal di Jakarta, KTP saya sudah Jakarta belum? Kalau saya tinggal satu rumah dengan pasangan gitu ya, kita sudah satu kakak belum? Kita KTP-nya sudah sama belum? Nah, itu kita mulai sisir juga nih dari sekarang gitu. Akan lebih baik itu rapih. Kalau misalnya itu tidak rapih, sebetulnya kalau dari pihak bank itu kan pakainya perdata ya mereka gitu. Mereka pasti akan melihat pasangan yang hidup lebih lama dan bisa dibuktikan gitu. Pasangan sah yang hidup lebih lama dan bisa dibuktikan. Tetapi dari sisi bank pun mereka pasti akan menuntut untuk comply secara dokumen. Jadi ya akan lebih baik kalau misalnya sudah satu kakak memang kalau suami istri. Jadi itu mulai dirapikan dari sekarang, itu satu. Kemudian yang kedua, hal yang terjadi juga gitu ya, ketika kita membuat surat kematian terhadap seseorang gitu. Misalnya kayak waktu pas saya bikin surat kematian papa saya gitu. Itu kan setelah saya dapat akta kematian dari balai desa karena kebetulan meninggalnya di desa gitu ya. Surat kematian ini saya bawa ke Dukcapil. Dukcapil mana? Dukcapil di kota sesuai dengan KTP almarhum papa saya. Dari Dukcapil kan yang pegang database warga nih gitu kan. Ketika menerima surat kematian gitu, kemudian Dukcapil akan menerbitkan akta kematian. Dan akta kematian ini sudah keren loh sekarang. Jadi sama kayak akta kelahiran kita gitu ya, Dukcapil itu mengeluarkan dokumen sekarang sudah ada barcode-nya. Jadi udah ada krisnya gitu. Kita bisa tinggal scan aja untuk dapetin soft copy-nya. Ketika Dukcapil menerbitkan akta kematian seseorang, itu otomatis datanya tuh dihapus dari semua. Jadi KTP-nya tidak aktif, NPWP-nya otomatis akan menjadi tidak aktif gitu. Dari kakak pun akan otomatis dihapus. Jadi nanti akan terbit kakak baru dengan nama almarhum atau nama almarhumah sudah tidak ada gitu. Nah itu kan nanti akan menimbulkan another polemik ya gitu. Karena namanya Indonesia, kadang informasi dari satu Dukcapil dengan Dukcapil lain aja tuh bisa beda-beda gitu. Itu yang saya mengalami kesulitan tuh di sisi itu gitu. Dan informasi-informasi ini pemerintah kita masih belum rapih lah ya gitu. Jadi kita buka di website mereka nggak ada, kita telepon ke call center nggak diangkat, kita tanya ke WhatsApp, mereka kan pakai WhatsApp robot gitu ya, tapi nggak ada pilihan pertanyaan yang sesuai gitu. Jadi satu-satunya pilihan untuk kita mendapatkan informasi yang jelas itu betul-betul harus datang ke lokasinya. Jadi buat Mbak Resti, kalau saya kasih suggestion, satu, data dokumentasi mulai dirapihkan, data-data administrasi keluarga. Yang kedua, datang aja ke bank ya, ditanya. Nanti kalau misalnya ada apa-apa, suami saya meninggal, itu apa yang harus kita lakukan sebagai ahli warisnya? Gitu, tanya aja, karena setiap bank itu kan balik lagi prosedurnya kadang berbeda-beda gitu, dan bank itu juga biasanya karena berhubungan dengan uang gitu ya, mereka biasanya ada tiringnya nih, tiringnya seperti apa? Teman saya papanya meninggal, kemudian beliau punya tabungan lumayan banyak di satu bank gitu ya, sampai 3 digit lah gitu. Nah dari bank ini mewajibkan tidak cukup hanya dengan akta ahli waris saja yang dikeluarkan oleh camat, tapi bank menuntut akta ahli waris yang sudah disahkan dan diputuskan oleh pengadilan. Walaupun sebenarnya kan kita mikirnya kan nggak ada sengketa, harusnya nggak usah ke pengadilan dong gitu. Tapi ternyata dari salah satu bank ini gitu, karena melihat oh ini simpenannya lumayan banyak nih gitu, saya minta yang dari pengadilan ya. Jadi ibaratnya nanti kalau misalnya ada orang datang tiba-tiba ke bank terus bilang saya ahli warisnya juga gitu, dari bank itu sudah ada underlying-nya. Ini saya pegang akta ahli waris yang sudah dikeluarkan oleh pengadilan. Jadi ya kita dari kita urusannya sudah selesai gitu. Silakan berhubungan dengan ahli waris sebelumnya yang diputuskan sesuai surat ini gitu. Gitu Mbak Resti. Mudah-mudahan menjawab ya. Bu, satu lagi boleh? Ya, boleh.
Iya, itu kan yang, misalkan untuk si suaminya itu kita belum, ngerapihin administrasi, tapi Betul. tiba-tiba dari suaminya itu meninggal dunia misalkan gitu. Mhm. Tadi kan kata Bu Uli, untuk proses pada saat surat kematian muncul, data-data itu kan akan nonaktif. Betul. Kita sebagai istri itu berarti kan belum tercantum dalam satu kakak, berarti kan dia kakaknya Iya, masih ikut orang tua. Itu apa betul. bisa Bu kita rapihin terus kita konfirmasi ke pihak bank untuk, pelunasan rumah itu misalkan gitu, kalau kita Iya, sebagai ahli warisnya, karena kan datanya berarti kan sudah nonaktif, orangnya juga sudah iya, meninggal gitu. betul. Pasti bank akan minta akta ahli warisnya sih, Bu. Akta ahli waris yang dari pengadilan. Nah, yang dari pengadilan biasanya akan minta akta ahli waris yang dikeluarkan dari lurah atau camat kalau kita pribumi, atau dari notaris atau dari balai peninggalan harta gitu. Jadi proses di tengahnya itu biasanya bank nggak akan mau tahu perjalanannya gimana. Bank akan cuma minta eh, akta ahli waris yang hasil keputusan pengadilannya mana. Biasanya bank akan minta itu gitu. Sibuk. Sama-sama. Oke, kita masuk ke Mas Arya ya. Pertanyaan dari Mas Arya. Apabila ada dana berbentuk saham atau deposito, bahkan liquid cash di bank yang tidak terjangkau oleh ahli waris karena tidak diketahui, apakah dana-dana itu akan diambil oleh negara? Berapa tahun waktunya untuk masih bisa diambil oleh ahli waris? Oke. Ini saya perlu cek ya soal diambil sama negara gitu. Tapi setahu saya kalau kita taruh dana di bank, itu bank nggak akan berani mengutak-ngatik. Karena itu tadi bank kan punya perjanjiannya secara personal, confidential dengan si pemilik dana gitu. Jadi kalau misalnya seseorang itu meninggal, kemudian banknya juga nggak tahu gitu ya, karena ahli warisnya juga nggak ada yang datang, karena ahli warisnya juga nggak tahu kalau yang meninggal ini punya harta atau simpanan di bank tersebut gitu. Nah, ini saya nanti akan double check nih soal yang diambil sama negara. Tapi setahu saya bank itu ya akan mengkeep aja, mengkeep terus sampai akan ada ahli waris yang datang dan mengakui hal tersebut gitu. Makanya tadi di tahap pertama itu kita harus melakukan pencarian. Literally pencarian tuh ya, kalau saya boleh sharing, pada saat papa saya meninggal, itu yang saya lakukan, saya karena saya udah beda rumah kan sama papa gitu, pas saya sampai ke rumahnya papa, itu saya langsung ke kamar papa saya. Saya langsung ke kamar papa saya, dibantu sama adik saya gitu. Kita kunci kita pegang untuk make sure nggak ada orang yang tidak berkepentingan keluar masuk. And then kita udah gali-gali lah itu di kamar papa saya tuh ada apa aja. Setiap dokumen yang kira-kira oh ini ada dokumen AJB, oh ini ada sertifikat, oh ini ada buku tabungan, oh ini ada slip pengambilan dari salah satu bank, oh ini ada kartu ATM, oh ini ada slip invoice yang kayaknya belum dibayar, oh ini ada dokumen polis. Semua itu saya amankan dulu. Setelah kita amankan, baru dicatat satu-satu. Ini tuh apa ya? Ini tuh apa ya? Ini tuh apa ya? Gitu. Nah, jadi setidaknya kita bisa cari tahu gitu. Mungkin yang meninggal tidak bilang sama kita bahwa ada di bank A, B, C, ada saham, ada deposito atau apa gitu. Tapi dari dokumen-dokumen tadi kita bisa tracking. Gitu. Kita bisa tracking, oh ada buku tabungan BNI, ada buku tabungan BJB, ada buku tabungan apa gitu. Ya udah, kita data aja dulu, and then kita lihat ini masih aktif apa enggak, terakhir pengambilan kapan, tahun ini apa, ini kayaknya udah tutup deh gitu, udah digunting bukunya atau apa gitu, nggak apa-apa. Tapi yang penting pada saat pertama itu diamankan aja dulu semua dokumen. Karena kan ya namanya kita kalau handle orang meninggal kan pasti yang di depan mata mesti dibereskan sampai pemakaman selesai dulu kan gitu. Nah, tapi yang penting dokumen itu diamankan dulu supaya tidak jatuh ke tangan-tangan yang tidak berkepentingan. Setelah masa dukanya selesai, barulah kita catat satu-satu gitu. Untuk yang dana diambil sama negara, aku double check ya. Nanti aku tanya sama temanku yang di bank sama yang di hukum juga. Nanti aku sharing atau bikin artikelnya di Lerem gitu. Kemudian apakah masih diambil oleh ahli waris? Seharusnya selama bank itu masih tetap berdiri, itu harusnya bisa gitu. Kemudian pertanyaan dari Mas atau Mbak Jou Jakarta.
seringkali setelah orang tua kasih warisan ke masing-masing anak, kemudian anak penerima meninggal setelah terima warisan, maka menantu terima warisan. Menantu idealnya supaya MK itu apa ya? Maka menantu terima warisan, maka idealnya supaya adik anak yang meninggal tidak ribut dengan saudara iparnya bagaimana? Karena dari anak yang meninggal ini tidak ada keturunan. Oke. Ini kasusnya panjang nih. Kita balik lagi ya. Setelah orang tua meninggal, kasih warisan ke anak-anak. Nah, harta yang sudah diberikan, harta warisan yang sudah turun dan diterima oleh anak ini sudah menjadi harta sang anak. Gitu. Karena dia sudah menjadi harta sang anak, kemudian anak ini punya pasangan, dan beliau meninggal. Betul, otomatis pasangannya yang menerima. Karena tadi kan di golongan pertama, pasangan suami atau istri yang hidup terlama itu berhak menerima warisan. Idealnya supaya adik anak yang meninggal tidak ribut dengan saudara iparnya bagaimana? Yang meninggal harus punya wasiat. Itu udah paling beres, punya wasiatnya ada saksinya mengikuti ketentuan-ketentuan tadi gitu ya, kemudian dititipkan ke notaris yang bisa dipercaya. Itu dijamin nggak akan ribut, karena selama isi wasiatnya juga memang sudah mengikuti gitu, dan wasiat itu kan biasanya mengikuti hukum perdata. Golongan satunya ada nih, tidak masalah, tidak ada keturunan, karena di golongan satu berbicara suami atau istri, pasangan yang masih hidup terlama gitu. Jadi kalau misalnya ternyata dari pihak yang meninggal tidak ada wasiat, kemudian kebetulan yang meninggal adalah beragama Islam gitu ya, dan tidak ada keturunan, nah bisalah ini iparnya ribut, karena iparnya akan bilang, oh kalau kita pakai hukum agama, maka di Islam itu saya sebagai saudara yang meninggal itu saya dapat berhak loh, hak harta waris. Gitu. Jadi udah paling amannya memang harus ada wasiat gitu. Kalaupun misalnya nih ya, balik lagi, tidak ada satu instrumen yang sempurna. Tapi kita merencanakan waris itu bisa kombinasi dari beberapa hal ini. Kita kan nggak bisa ngatur orang gitu ya. Wah, kayaknya kalau saya meninggal nih udah kebayang nih, karena saya agamanya Islam terus saudara banyak, kayaknya bakal ribut deh gitu. Tapi saya tuh pengen ngamanin, saya punya pasangan, saya pengen ngamanin saya punya keturunan. Asuransi jiwa itu udah paling benar. Karena apa, di asuransi jiwa itu udah pasti kita mencantumkan penerima manfaat siapa, bahkan kita bisa mencantumkan persentase yang diperoleh oleh masing-masing penerima manfaat. Jadi udah nggak usah ribut tuh. Gitu. Kalaupun misalnya dari ipar minta, ya jatuhnya akan minta ke yang si penerima manfaat. Tapi kalau penerima manfaatnya mau ngasih, kalau nggak mau ngasih, dia nggak akan bisa ngegugat, nggak akan bisa apa-apa. Nggak bisa ngegugat yang nerima, nggak bisa ngegugat perusahaan asuransi juga gitu. Karena si polis asuransi itu berlakunya tuh mengikat gitu. Betul-betul ya udah, memang saya mau ngasih sama si A, B, atau C gitu. Dan persentasenya sekian gitu. Itu yang paling aman. Gitu. Semoga menjawab ya. Oke, Mbak Uli, thank you penjelasannya. Oke, thank you. Coba wrap up, tadi ada beberapa pertanyaan. Jadi kalau untuk kasusnya Mbak Resti, memang kita sendiri kembali dituntut harus ada kesadaran ya Mbak Uli ya, untuk bisa tertib administrasi, terutama untuk melistingkan apa saja menjadi aset kita juga. Kemudian juga kita juga harus setelah semuanya ini terjadi gitu ya, kita juga harus menyisihkan waktu gitu, karena memang ini semua harus dilakukan dan butuh proses ya. Jadi ada rasa kesadaran untuk listing, dan juga ada sabar mungkin saat melakukan prosesnya ya. Dan tadi detailnya ada dijelaskan oleh Mbak Uli langsung ke Mbak Resti. Nah, kalau untuk pertanyaan dari Mas Arya, mungkin tuh nanti nggak apa-apa Mbak Uli, kalau misalnya udah dapat jawabannya bisa juga disampaikan mengenai apakah akan diambil oleh negara jika harta tersebut tidak terlisting dan tidak diketahui oleh si ahli waris gitu ya, beberapa data-data keuangannya. Dan yang ketiga tadi yang menarik dari Mas atau Mbak Ju ini, kembali lagi memang betapa pentingnya surat wasiat ya. Jadi apapun yang terjadi kalau memang ditinggalkan, baik itu dia suami atau istri dan dia adalah anak dari orang tua yang ditinggalkan juga, dan ternyata akhirnya juga sudah nggak ada, memang surat wasiat itu sangat membantu.
Gitu. Mungkin itu kurang lebih yang saya bisa wrap up, Mbak Uli dan sahabat Laram semuanya. Ini terakhir saya akan kirimkan link untuk feedback kelas malam ini, teman-teman. Mohon diisi dong. Jadi kalau misalnya kita rasa, oh Mbak Uli ngomongnya cepetan nih, saya nggak bisa ngikutin. Jadi kita tahu mungkin nextnya Mbak Uli agak lebih slow down, banyak minum air putih gitu Mbak Uli ya, untuk sebelum go through semua slide. Itu aja mungkin dari saya, teman-teman. Ada yang masih ingin ditanyakan? Ini saya stop recordingnya dulu ya.